ibadah umroh dan ibadah haji itu sebenarnya tidak melulu soal uang sebenarnya, Mas. Betul. Pengen itu di sana itu fokus ibadah gitu loh, Mas. Betul. Jadi tuh nggak mau direbetin sama waduh harus pesen booking hotel misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Halo teman-teman semua, kita tim Sailiyah sedang berada di Kota Malang. Kita sedang bersilaturahim dengan jamaah kita. Penasaran siapa? Langsung saja. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, gimana kabarnya Pak Ivan? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulur-dulur Sailiyah. Perkenalkan, nama saya Ivan, saya asli Malang. Ya, alhamdulillah hari ini saya kedatangan dari tim Sailiyah di dekat rumah saya. Ya, alhamdulillah walaupun suasananya syahdu ya. Suasananya syahdu, mendung, tapi alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah bisa silaturahmi bareng-bareng sama tim Sailiyah. Boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana dulu awal mula perjuangan Pak Ivan dan keluarga itu berangkat ke Baitullah? Oke. Alhamdulillah ya. Jadi saya itu ikut Sailiyah itu alhamdulillah dari 2018 ya. Alhamdulillah 2 kali sudah kami ikut melaksanakan umroh di Sailiyah ke Tanah Suci di Mekah dan Madinah itu dari 2018 dan juga 2024 alhamdulillah. Nah yang 2018 itu alhamdulillah saya sama istri. Nah, kemudian kalau yang 2024 itu saya sendirian gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah perjuangan, ya banyak perjuangan yang saya hadapi dalam menjalankan ibadah umroh, utamanya sebelum berangkat ya. Jadi tahun 2018 itu alhamdulillah saya sama istri berkesempatan Allah undang kami untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, alhamdulillah juga bersama Sailiyah. Itu background keluarga kami itu tahun 2018 itu kami punya 2 anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan ya. Nah, perjuangan kami pada waktu itu, anak kedua kami ini alhamdulillah Allah itu menitipi kami anak yang spesial ya. Anak yang spesial, anak kedua kami bernama Bita, itu spesial. Alhamdulillah Allah mempercayakan kami anak yang luar biasa, sabar sekali. Itu ada permasalahan di syarafnya gitu. Nah, dalam mempersiapkan Bita ini kan tidak mudah sebenarnya. Karena kalau kami yang menangani langsung itu kan harus 2 jam sekali, itu harus kasih makan, terus kemudian kasih susu gitu untuk menjaga nutrisinya yang masuk ke kita, kemudian juga kaitan sama terapi ya, terapi oral terapi dan juga fisioterapi. Nah, begitu kami sudah memutuskan untuk berangkat berdua, tantangan kami waktu itu adalah mempersiapkan nih bagaimana Bita ini tetap bisa mendapatkan perawatan yang maksimal. Nah, jadi dalam persiapan itu kita cari-cari informasi babysitter, karena kalau hanya sebatas babysitter biasa ya, yang belum terbiasa menangani anak yang berkebutuhan khusus, itu khawatirnya tidak bisa tahu tekniknya lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga kami itu cari informasi sampai dapat alhamdulillah ke Jogja gitu. Nah, setelah dari Jogja, nah ini persiapan lagi kan kita untuk membiasakan sama Bita. Ya walaupun babysitternya punya ilmu menangani anak berkebutuhan khusus, tapi tetap harus dikondisikan atau dibiasakan beradaptasi dengan kondisinya Bita. Nah itu benar-benar membutuhkan perjuangan luar biasa lah. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk bisa mempersiapkan itu. Di satu sisi kalau dibilang tantangan, setidaknya bagi keluarga kami ya, itu adalah mempersiapkan anak-anak dan juga keluarga yang saya tinggalkan atau kami tinggalkan saat itu. Oke, Masya Allah. Jadi ini ya Pak Ivan ya. Jadi kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan, lebih ke perjuangan meninggalkan keluarga itu Pak ya. Di sisi lain adik Bita di tahun 2018, terus 2024 itu adik Mariam tadi gitu ya Pak ya. Masya Allah. Ini nih Pak Ivan,
Boleh diceritakan nggak Pak sedikit? Kita kan akhir-akhir ini kan sering dapat ya berseliweran gitu di sosmed tentang travel mandiri. Kalau kita bisa buat apa rundown acara sendiri, jadi kita yang menentukan sendiri. Nah, mungkin dari Pak Ivan boleh diceritakan nggak kenapa kok memilih travel Pak? Oh, ya Mas. Iya, Jadi sebenarnya kalau bicara umroh mandiri mungkin saya nggak bisa bicara banyak ya. Informasi saya pun juga terbatas gitu. Tapi saya akan lebih fokus terhadap apa yang saya alami lah. Kenapa kok kami, saya dan istri dan juga saya itu memilih menggunakan travel gitu ya. Dalam hal ini Sahelia gitu. Itu pengen itu di sana itu fokus ibadah gitu loh Mas. Jadi saya itu nggak mau direbetin sama waduh harus apa namanya pesen booking hotel misalnya. Terus misalnya mau ambil mikot aku harus pesen taksi gimana caranya gitu kan. Terus kemudian apa namanya pesen tiketnya juga seperti apa kan saya nggak mau diribetkan oleh hal-hal itu gitu. Karena niatan kami benar-benar pengen mendekatkan diri sama Allah mumpung di sana ibarat kata gitulah. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa menghambat kami dalam beribadah, dalam menjalankan umroh atau apa namanya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi untuk apa ziarah ke Rasulullah itu benar-benar kami minimalkan banget lah, benar-benar kami minimalkan banget. Tapi yang lebih utamanya lagi ya Mas, yang lebih utamanya lagi adalah bagaimana kalau di travel saya lihat itu ada pembimbing Mas. Kami benar-benar dibimbing oleh guru Ustadz Aziz itu yang dengan luar biasa banget. Jadi ibaratnya gini Mas, saya itu menggambarkan kan kita mungkin tahu ya bentuknya Ka'bah seperti apa, kotak hitam. Tapi kalau kita nggak diberi pemahaman tentang Ka'bah itu apa, terus kemudian bagaimana sejarahnya Ka'bah, bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan para nabi itu dalam menegakkan syariat Islam. Itu kan kita akan memandang Ka'bah ya cuman mohon maaf ya misalnya hanya kotak aja terus kemudian hanya apa namanya hitam oh aku sholat menghadap ke Ka'bah titik selesai gitu. Tapi artinya nggak ada spiritual yang apa namanya terjalin di sana gitu loh. Itu yang benar-benar saya salut luar biasa ke Sahelia gitu. Jadi diberi pemahaman, oh ternyata sejarahnya Ka'bah itu seperti ini, keutamanya seperti apa yang bisa kita lakukan di sini gitu. Itu kan artinya memberikan pemahaman yang utuh gitu. Nggak hanya sekedar oh Ka'bah ada di Mekah, kita akan umroh di sana. Tapi nggak hanya sebatas itu gitu. Kemudian dalam konteks umroh kita benar-benar diberi pemahaman yaitu adalah momen kita sebagai apa namanya umat Islam untuk berkomunikasi minta segala sesuatu berkeluh kesah curhat ibarat kata pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi waktu tawaf ya mungkin ada beberapa travel yang memberikan buku panduan itu nggak salah gitu. Tapi misalnya di dalam buku panduan itu kita minta tertulis A gitu doanya gitu. Tapi kita sebenarnya pengen B gitu. Di buku itu pengennya soto, padahal kita pengen rawon. Ya sudah, Ustadz Azim menyampaikan apa namanya ya udah minta rawon gitu loh. Ya nggak salah sih soto gitu kan. Tapi toh juga itu ibaratnya sebatas sunnah lah gitu. Tapi poin utamanya adalah itu adalah umroh, prosesi umroh gitu dan juga prosesi haji itu adalah apa namanya proses kita atau momen kita untuk berkomunikasi langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak diberi pemahaman yang utuh, Mas, ya wis kita ya udah aku pengen ini membaca hanya sebatas ritual aja gitu loh. Nah, itu yang benar-benar saya apa namanya? Saya salut dan mungkin kalau dalam bahasa bisnis itu adalah value ya. Value bagi travel bagi Sahelia itu untuk bisa menang lah sama kompetitor termasuk juga barangkali umroh mandiri ya walaupun kita apa namanya itu sebenarnya opsi juga ya dalam artian ya umroh mandiri ya monggo dengan plus minusnya. Tapi kalau saya boleh cerita pengalaman saya ikut di travel Sahelia gitu itu yang luar biasa yang benar-benar saya dapatkan ya kemudahan yang lebih utamanya lagi adalah bimbingan
Itu yang utama sebenarnya. Kalau saya gambarkan gini juga ya, kemudian insya Allah keniscayaan ya, kemudian fasilitas dan sebagainya, alhamdulillah bisa disediakan dengan sangat baik ya sama saya Lia. Tapi kalaupun toh misalnya ada kendala di fasilitas dan sebagainya, kalau memang niatan kita itu untuk umroh, ya insya Allah itu akan kita nggak akan fokus di masalah gitu loh maksudnya. Kita akan fokus di ibadah gitu. Ya saya nggak memungkiri bahwa mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki ya gitu lah. Pasti nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah meluruskan niat kita untuk ibadah gitu, ya insya Allah kita akan fokus sama apa yang menjadi tujuan kita gitu. Kalau misalnya ada kerikil-kerikil ya wajar lah gitulah, nggak masalah lah. Selama kita bukan hal yang prinsipal gitu, nggak masalah lah. Jadi yang saya tekankan adalah itu sih, kemudahan dan juga bimbingan. Itu Mas. Oke, Masya Allah. Jadi lebih kemudahan Pak ya, jadi nggak diribeti sama perintilan kecil-kecil ya Pak ya. Dan yang paling penting itu adanya ustadz dan juga guru yang bisa ngebimbing kita dalam sisi spiritual, bukan cuma ritual aja gitu ya Pak Ivan ya. Oke, Masya Allah. Nah terus ini Pak, sekaligus kita mau menjawab nih isu-isu yang berseliweran gitu ya Pak ya. Emang bener ya Pak, kalau ikut travel itu capek, bener nggak sih Pak? Kembali lagi, ini yang saya alami ya. Iya. Enggak capek sama sekali. Nggak capek ya Pak ya? Karena ini pengalaman saya kembali lagi ya, setidaknya di saya lah, yang dari saya. Jadi travel itu pasti sudah, ya kan pasti ada misalnya itinerary ya, atau jadwal-jadwal lah. Kan pasti sudah menghitung, ya alhamdulillah sih pinter saya lihat itu. Menghitung keberangkatan pesawat misalnya. Terus kemudian sampai di Jeddah itu jam berapa gitu. Terus kemudian kegiatan berikutnya apa lagi dan sebagainya gitu kan. Ya memang fokus adalah ibadah umroh ya gitu. Nah, tapi kan di luar itu kan ada namanya city tour gitu. City tour pun juga enggak yang sifatnya adalah yang kalau saya boleh ngomong ya, bukan yang sifatnya enggak bermakna gitu. Yang sifatnya juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami secara utuh bagaimana perjuangan Rasulullah gitu. Karena betul kita mungkin fokus di sana adalah ibadah umroh, kemudian kita memperbaiki sholat dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya fokuskan di situ saja, ya gampangnya Sirah Nabawi cuma 1 lembar cukup dong Mas. Kan gitu tuh. Cuman Rasulullah sholat subuh, kemudian duhur ke masjid, asar sholat gitu kan. Terus kemudian Rasulullah ambil mikot, selesai. Paling selembar 2 lembar cukup gitu Mas. Tapi kan apa yang Rasulullah jalani kan luar biasa Mas. Contoh misalnya kita city tour pun yang tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti tidak bermakna gitu. Kita juga mengunjungi misalnya Jabal Uhud gitu. Oh, bagaimana Rasulullah saat berperang perang Uhud waktu itu misalnya. Terus kemudian bagaimana di Jabal Nur Rasulullah menerima wahyu pertama gitu kan. Jadi bagaimana kita itu benar-benar memahami Islam secara utuh. Tidak hanya sebatas ritual tadi, kembali lagi tidak hanya sebatas ritual saja, tapi kan cerita yang dibalik itu kan luar biasa banyak kan. Apakah ikut travel itu capek gitu kan? Ya kita balik aja Mas. Kita diem di rumah aja kan capek dong. Kan gitu aja sebenarnya. Kan kita diem di rumah aja kan capek gitu. Capek nggak capek itu ya tergantung niatan kita. Nah ini Pak, kita udah nggak kerasa nih, kita udah ngobrol banyak banget dari pengalaman Pak Ivan, dan juga semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Nah mungkin terakhir nih Pak Ivan, mungkin boleh disampaikan sekaligus kesimpulan kepada orang-orang nih atau calon jamaah yang mau berangkat ke Baitullah, mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, jadi berkaitan sama ibadah umroh ya. Jadi kita itu mungkin diawali dari pertanyaan mendasar dulu ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, juga kemana kita setelah mati kan. Nah, kalau misalnya 3 pertanyaan mendasar itu sudah bisa kita jawab ya, itu insya Allah dengan benar tapi ya. Jawab tapi salah juga meleset gitu. Jadi kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan itu dengan benar gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, insya Allah itu akan memberikan kita arah hidup dengan sangat baik lah. Kita insya Allah akan bisa menjalani kehidupan kita dengan sangat baik ya. Ibadah umroh dan ibadah haji itu sebenarnya
tidak apa namanya, tidak melulu soal uang sebenarnya, Mas. Betul. Tidak melulu soal uang. Jadi misalnya kita punya uang tapi kita nggak niat, ya nggak berangkat. Iya, betul. Terus kemudian misalnya kita nggak punya uang tapi punya niat, ya nggak berangkat juga sih. tapi maksudnya kita akan mempersiapkan diri untuk itu gitu loh. Ya kita. Misalnya kita belum ada dana ke sana, ya insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu. Ya entah misalnya ikhtiar kita kencengin lagi, kita jualan lebih lebih kencang lagi, bisnis kita perbaiki dan sebagainya lah. Yang insya Allah kita akan meraih Iya. tujuan atau niatan kita itu loh. Iya. Insya Allah. Masya Allah, semoga ini jadi pelajaran juga ya Pak ya, buat saya dan juga buat teman-teman sekaligus buat audiens kita. Terima kasih banyak waktunya Pak Ivan. Semoga Pak Ivan sehat selalu. Oke, teman-teman semua, jadi sekian cerita-cita ke Tanah Suci dari Pak Ivan episode 1. Kami mohon maaf kalau selama ini jika memang ada salah kata. Dan sampai jumpa di episode 2. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.